Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi abniyati fi'lil amril hadir wasmil fa'il wal maf'ul wa sighatil mubalaghah. Jadi yang kita bahas dasar pasal ini nanti tentang bentuk-bentuk dari fi'il amar yang hadir, isim fa'il, isim maf'ul, dan siwat mubalaghah. Siwat mubalaghah. Ini cara membuat fi'il amar ya. Nanti cara membuat fi'il amar itu bagaimana caranya? Ini caranya. Caranya di sini. Wabat ahdif yaku amro hadiri wa hamza in sukinata lin sayyiri. Wabat ahdif yaku amro hadiri wa hamzan in sukinata lin sayyiri. Cara membuat amar hadir adalah dengan mendatangkan fi'il mudhari'. Cara membuat fi'il amar hadir adalah cara dengan mendatangkan fi'il mudhari'. Lalu huruf mudhari'ahnya dibuang. Kemudian bila huruf yang berada di setelah huruf mudhari' itu mati, maka harus mendatangkan hamzah wasal. Dan jika setelah huruf mudhari' berupa huruf yang berharkat dalam kurung hidup, maka harus ditetapkan tanpa mendatangkan hamzah wasal. Contohnya sekarang. Ini membuat fi'il amar. Fi'il amar itu dibuat dari fi'il mudhari. Contoh, doroba ini kan ya. Kan doroba yadribu, teman-teman. Doroba yadribu. Lah, fi'il amar ini di fi'il amar itu dibuat dari fi'il mudhari. Gimana caranya? Pertama, huruf mudhari'nya dibuang. Mendatangkan fi'il mudhari, huruf mudhari'nya dibuang ini ya. Langsung saya harus ya. Pertama, huruf mudhari'nya dibuang. Berarti kalau huruf mudhari'nya dibuang, gimana? Menjadi gimana? Maka menjadi gini kan? Maka menjadi gini. Maka kaidahnya, jika lafaz setelah huruf mudhari'ah itu mati, berarti lafaz setelah huruf mudhari'ah itu tidak berharkat, maka harus mendatangkan hamzah, hamzah wasal. Wasbun. Maka mendatangkan hamzah wasal. Lah, ini yang asalnya dhamma maka disukun. Karena fi'il amar itu mabninya mabni sukun ketika berupa sahih akhir. Maka mabninya mabni sukun. Fi'il amar itu memang mabni sukun. Idrib. Idrib gitu. Begitupun dengan lafaz yang lain. Coba sekarang sebutin fi'ilnya, kita tentukan fi'il amarnya. Ayo, Nasoro, Ustaz. akala. Yang misalnya Nasoro Yansuru berarti kan nanti yang apa namanya Yansuru. Maka Yansuru fi'il amarnya menjadi
Kan sama Unsur. dengan di atas, kan sama dengan di atas kan? Sama dengan di atas. Tinggal, oh ini huruf mudhari'ahnya dibuang. Kalau setelah huruf mudhari'ah mati, maka harus datangkan hamzah wasal, nun, kemudian unsur sesuai. Cuma masalahnya nanti mungkin yang bingung, ini kok idrib, ini kok unsur. Nah, hamzah wasal itu apakah dibaca kasr ataupun dibaca dhammah, maka itu melihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga dilihat. Di sini kan dhammah, sehingga dhammah juga. Di sini kan kasr, sehingga kasr juga. Begitupun dengan fathah nanti. Kalau misal fathah juga dibaca kasr nanti. Apa semisal nanti ya, koma, koma, koma yakumu kan ya. Koma yakumu. Koma yakumu berdiri. Koma yakumu ini adalah berdiri. Maka fi'il amarnya adalah, fi'il amarnya apa? Koma yakumu. Kum. Kum kan? Fi'il Hmm. amarnya adalah kum. Prosesnya gimana? Prosesnya kan iyanya harus dibuang. Prosesnya kan harus dibuang. Apa namanya? Prosesnya itu kan harus dibuang. Iya, huruf mudhari'ahnya dibuang. Menjadi kum. Kemudian mim wawunya dibuang karena kenapa? Wawunya dibuang karena kenapa? Karena terdapat dua huruf karena terdapat dua huruf mati, salah satunya berupa huruf illat, maka yang dibuang harus berupa huruf illat maka menjadi kum. Coba misal yang lebih aneh-aneh mungkin di sini kita coba cari. Jadi cara membuat fi'il mudhari itu memang ini sir. Sara yasiru menjadi sir. Oh, coba, misal kalau waqayaqi maka fi'il amarnya apa? Ki. Ki doang. Ay. Ki saja kan ya. Huruf Nah. mudhari'ahnya dibuang, kemudian iya-nya harus ditetapkan dulu. Kemudian iya-nya ini dibuang karena alasan apa ya? Eh, Huruf ilat. huruf ilat. Karena ya bisa jadi akhirnya menjadi ki langsung. Karena berupa huruf irad. Misal, karena ki akhirnya huruf ilat. Kalau berupa huruf ilat kan amar itu kan membawa huruf ilat ya. Kemudian rodhiya yardo. Rodhiya yardo. Apa fi'il amarnya? Irdi. Ir, Irdi. Irdi. maka ir, Irdi. irdo. Iya-nya dibuang. Irdo. Kalau huruf kedua mati, ir, irdo. Kenapa irdo? Kan lah irdo tinggal membuang huruf ilatnya saja. Jadi fi'il amar itu memang dibuat dari fi'il mudhari. Cara membuat fi'il amar itu melihat fi'il mudhari'nya. Nggak, Ardo, Ustaz.
Ardo. Hmm? Hmm? Kan alifnya katanya mengikuti Lah, huruf kalau yang huruf ketiga. ketiga itu nanti kasro ataupun fathah, nanti dibaca kasro gitu. Kalau huruf ketiga nanti dibaca fathah ataupun kasro, maka nanti huruf di sininya hamzah wasalnya dibaca kasro. Hamzah wasal itu dibaca fathah hanya di tempat-tempat tertentu, berada di alif lam itu. Itu. Bisa dipahami ya? Sama Ustaz. Oke. Jadi cara membuat fiil amar itu melihat dari fiil mudhari'nya. Oke, selesai membuat cara membuat fiil amar selesai. Oh, ini sudah anunya ya. Oh, ini sudah apa namanya? Mabninya fiil amar ini. Au abki'in muharrakan summal tazim bina'ahu misla mudhari'in juzim. Adapun akhir fiil amar hadir itu dimabnikan sukun. Inti dari sini mabninya fiil amar saya simpulkan saja. Mabninya fiil amar itu ada tiga. Ada mabni sukun apa saja? Mabni fathah, Sukun bukan fiil madi ya. Fiil amar ada mabni sukun kemudian mabni membuang huruf ilat, membuang huruf illat, harfu illat saja membuang, langsung itu harfu membuang illat. Kemudian harfun nun, hatfun kok harfu ya. Hatfu illat, hatfu hatfun nun gini saja sudah ya. Hatfun nun. Jadi mabninya fi'il madi itu fi'il mudhari' masyaallah. Fi'il amar. Mabninya fi'il amar itu ada tiga. Ada kalanya nanti mabni sukun, mabni huruf illat, kemudian kemudian membuang nun. Ini maksud dari ini contohnya sudah ada di sini kan sebenarnya. Yang sukun coba contohnya kalau sukun berarti fi'il amar yang huruf akhirnya itu tidak berakhiran alif tasniyah wawu jama tidak berupa berakhiran huruf illat alif tasniyah wawu jama dan ya muannas mukhatabah. Contohnya adalah seperti halnya unsur di atas itu sudah semuanya mabni sukun di atasnya di atas unsur. Kalau yang hadfu illat berarti coba ini kan yang sohe akhir dulu kan yang sohe akhir. Kalau huruf illat berarti kalau membuang huruf illat berarti mu'tal akhir. Ini kan yansuru kan sohe akhir menjadi unsur. Berarti yang hadfu illat berarti yang mu'tal akhir. Apa? iya, Contohnya ada dulu. u, ya Hmm? ada u, Oke. Hmm. Yad'u ya.
Yad. Oh. Ini kan berakhiran huruf ilat. Maka fi'il amarnya adalah membuang huruf ilat. Berarti ud. Hmm? Apa fi'il amarnya? Ad'u. Ud'u. Ad'u. Ud'u. Ud'u. Jadi huruf ilatnya dibuang. Selain ud'u, apa lagi yang berakhiran huruf ilat? Selain wawu. Huruf ilat itu ada 3. Yarmi. Yarmi. Maka fi'il amarnya adalah Irmi. irmi. Jadi huruf ilatnya dibuang. Apalagi tinggal yang alif berarti. Alif. Alif. Gimana? Wajia. Khosiyah ya. Yakhsha. Maka fi'il amarnya adalah Ikhsha. ikhsha. Jadi membuang huruf ilat. Oke. Itu yang membuat huruf ilat. Kalau yang hadfun nun itu membuang nun apabila fi'il mudhari itu berakhiran alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah. Ketika berakhiran alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah. Contohnya Uf'ula. uf'ula. Asalnya kan uf'ula nih. Uf'ula. Uf'uli. Uf'ulu. If'alu. Mana? Idribu. Idriba. Itu saja. Idriba. Ya kan? Kemudian apa Idribu. idribu. Itu ngomong non semua. Idribu idribi. Asalnya idribani, idribuna, idribina. Jadi mabninya fi'il amar itu ada 3. Mabni sukun ketika berupa sahih akhir. Unsur hadfu illat ketika berupa mu'tal akhir. Kemudian kalau hadfun nun itu ketika berakhiran alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah. Gimana Ahi, bisa dipaham sudah? Ustaz bisa minta contohnya yang mu'annas mukhatabah. Idribi ini Ustaz ya? Iya, kok gini Oh loh, iya, yang iya. muannas mukhatabah itu kan menunjukkan perempuan. Kalau semisal sampean itu antum itu menyuruh saya duduk, bagaimana bahasa Arabnya? Bagaimana Saya Ustaz? kan kalau antum itu menyuruh saya duduk, bahasa Arabnya apa? Ijlis. Ijlis. Ijlis kan? Karena saya laki-laki kan. Nah,
Kalau semisal antum itu memerintahkan kepada perempuan untuk duduk gimana? Oh iya, ijlisi. Ijlisi. Itu ya, itu namanya ya muannas mukhatabah, ya menunjukkan perempuan. Itu mabninya dia. Membuang nun. Oh iya, iya, ijlisi nah awalnya di. Hmm. Asalnya Oh adalah iya. ijlisina. Makanya beda ya. Cara memerintahkan kepada orang perempuan dan laki-laki beda dalam bahasa Arab. Jadi jangan sama-sama Hmm. semuanya ijlis itu. Misal antum memerintahkan bacalah. Lah dilihat dulu kalau yang diperintahkan laki-laki ya ikra. Kalau perempuan, satu perempuan ikra'i gitu. Ini Unsur, ini ber tolonglah. Kalau ke laki-laki unsur, tolonglah. Kalau yang diminta perempuan, unsuri. Tolonglah. Iya, jadi menunjukkan perempuan itu yang dimaksud dan ya muannas mukhatabah. Ya yang menunjukkan makna perempuan. Contohnya kalau di sini ya idribi itu. Ada lagi? kalau ijlisna Sat, itu mabninya mabni fathah ya Sat. Ijlis. Nah, mabni sukun. Oh ya, meskipun tidak dianggap yang Nonnya enggak. nun. Iya, itu kan soalnya kan bukan apa namanya mabninya ini tiga sudah tidak akan keluar dari sini mabninya. Oh iya. Kan memang yang tidak dibuang itu non yang tidak dibuang hanya ketika berupa eh non jama' inas itu. Kan kalau berakhiran nun di sini kan dibuang semua kecuali nun jama' inas itu yang tidak dibuang. Hmm. Iya, iya, iya. Oke, lanjut ini. Sekarang bentuknya fa'il. Kafa'ilin ji, kafa'ilin ji bismi fa'ilin kama yuja'u min alima au min azama. Azima. Isim fa'il sulasi mujarrad. Isim fa'il sulasi mujarrad yang fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilah berarti di fi'il sulasi mujarrad yang fi'ilnya mengikuti wazan fa'ilah berarti kasro'ainya yang muta'addi tapi muta'addi antum tahu muta'addi dengan laziman ya. Tahu Sat. Kalau muta'addi kan butuh maf'ul kan itu kan. Muta'addi itu kan butuh maf'ul, kalau lazim kan tidak butuh maf'ul. Muta'addi butuh maf'ul, kalau lazim itu tidak butuh maf'ul. Ini fi'il sulasi mujarrad yang ikuti wazan fa'ilah, yang muta'addi atau ikut wazan fa'ala. Tapi kalau yang ikut wazan fa'ala berarti umum, baik yang muta'addi atau lazim. Maka itu ikut wazan fa'ilun. Seperti alimun maka alimun. Azama berarti azimun. Kalau yang fa'ala yaf'alu semuanya menggunakan fa'ala, kalau yang mengikuti fa'ala yaf'alu baik muta'addi atau lazim
maka wazannya adalah fa'ilun. Yang fa'ala ya. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, nanti fa'ilun, fa'ilun, doribun. Kalau semisal nanti ghazin ini seperti ini asalnya sama, cuma sudah mengalami proses itu. Asalnya kan ghaziyun. Cuma karena sudah mengalami proses, ya akhirnya gini. Sudah mengalami i'lal. Nah, kalau yang mengikuti wazan fa'ilun, kalau yang mengikuti wazan fa'ilun, ini yang apa namanya fa'ilnya yang ikut wazan fa'il, ini yang muta'addi saja. Berarti yang lazim tidak nanti. Berarti nanti ada apa namanya ada lafadz yang tidak muta'addi sehingga itu nanti meskipun tidak mengikuti ini enggak apa. Fa'ilun. Tapi rata-rata sama lah, gampang kalau seperti ini. Ya. Ini yang jelas-jelas beda ini kan ya. Fa'il yang jelas-jelas beda itu di sini. Di Fa'ula yaf'ulu. fa'ula. Jadi fa'ula yaf'ulu bukan fa'ilun lagi, lain ini. Fa'alun wazannya. Jadi yang fa'ilun itu wazan fa'ilun yang fa'ala dan fa'ila. Kalau yang fa'ala ini bagi yang mutlak, baik lazim ataupun muta'addi ya. Tapi kalau yang fa'ila ini bagi yang muta'addi saja. Yang ikut wazan fa'ilun. Nah, kalau yang fa'ula ini sudah macam-macam, ini sudah wazannya. Ini kan beda semua sudah ini. Karena untuk menentukan fa'il yang memang yang agak repot yang di sini. Kalau yang apa namanya yang fa'ila dengan fa'ala, ya fa'ilun itu sudah wazannya. Tapi kalau yang fa'ula langsung hasuna yahsunu, bukan hasinun. Segampangnya langsung hasinun, bukan. Ternyata hasanun. Dohuma yakhdumu, bukan dohimun, bukan. Ternyata dohmun. Janubaya jenubu, bukan janibun, tapi junubun. Jadi yang agak repot. Jadi kalau memang mau betul-betul apa namanya pengen tidak salah nanti isim fa'ilnya, maka perhatikan di yang fa'ula. Kalau fa'ula, kalau memang tidak tahu terhadap fa'ilnya, apa namanya kalau tidak tahu terhadap fa'ilnya, ya sarannya langsung lihat di kamus. Takut dibaca hasuna yasunu hasinun, padahal isim fa'ilnya wazannya bukan hasinun ketika fa'ula. Yang fa'ilun itu kan wazan dari fa'ilun itu wazan dari fa'ala dengan fa'ila. Malah yang ini lain. Yamuna yaimunu menjadi maimunun. Kan jauh kan? Menjadi maimunun jauh. Jadi agak ini cara menentukan fa'il itu yang agak repot. Apalagi tidak hafal ya ke bentuk-bentuk fa'ilnya. Itu ketika wazannya itu ketika fi'il madinya mengikuti wazan fa'ula yang dibaca dhamma'in fi'ilnya. Yang dibaca dhamma'in fi'ilnya itu. Kalau fa'ilah itu biasa, fa'ilun, hasibun, wamikun. Wa madin in bi dhammi aini nistaqor ka dhahmin aw dharifin illa ma nadhar. Fi'il sulasi mujarrad. Berarti fi'il sulasi mujarrad tetap yang tadi, fi'il sulasi mujarrad
Yang ikut wazan fa'ula, ikut wazan fa'ula, ain fi'ilnya di dhamma, itu fa'ilnya ikut wazan fa'lun. Oh, ini baru dibahas. Kalau yang ini, oh ternyata saya baru. Kalau yang fa'ula, nanti yang fa'ula ini, yang khusus fa'ula, maka wazan-wazannya nanti ada kalanya mengikuti wazan fa'lun, fa'ilun, atau fa'alun atau fa'ilun. Sebenarnya harus ikut ini. Semisal nanti kok banyak keluar tidak ikut wazan ini, sebenarnya harus dua yang diikuti ya. Fa'lun dengan fa'ilun. Tapi seandainya kok tidak mengikuti ini, contohnya tadi kan banyak yang tidak mengikuti ini. Berarti itu tidak masalah, tapi itu dianggap nadir. Illama nadar. Nadar itu dianggap langka. Tetap benar, cuma tidak sesuai dengan aturan. Keberadaannya itu langka. Keberadaannya adalah langka. Halo, ngajar ya? Ngajar. Ngajar online saya, ngajar online. Saya ngisi, ngisi. Ini dalam kelas ya. Oke, oke. Oke. Assalamualaikum. Itu ya. Kalau tidak mengikuti wazan fa'ilun atau fa'lun, apa? Kan ini sebenarnya fa'lun dengan fa'ilun. Coba kita cek. Ternyata kan banyak yang tidak mengikuti wazan itu. Ya kok fa'lun ya. Oh iya, itu dohmun, dorifun, dohmat. Kalau yang tidak ikut itu, hasanun, ini dohmun, ini sesuai kan sudah. Junubun, sujuan tidak sesuai. Wajihun yang sesuai. Ini yang ikut wazan yang sebenarnya kan cuma ini. Dohmun dengan wajih. Towil sama ikut wazan. Bukan. Iya betul. Towil, adib, adib. Yang lain tidak. Ini tidak masalah. Tapi dianggap jarang itu kan. Sehingga yang faula memang agak repot. Wazan asalnya yang harus diikuti sebenarnya dua, fa'lun yaitu dohmun, kayak dohmun dengan fa'ilun, contoh seperti hanya wajihun, wajihun, sedangkan yang lain itu jarang, dianggap jarang. Kok bisa kok bisa keluar dari kaidah yang dirumuskan oleh ulama yang mengarang sorof? Ya kembali lagi kemarin yang ke depan itu bahwasanya dalam ilmu tasrif ini pengambilannya juga min fasihi kalamil Arab. Jadi apa namanya apa yang diungkapkan ungkapan-ungkapan orang Arab yang fasih itu juga menjadi sumber dalam ilmu sorof. Sehingga dalam ilmu sorof itu banyak yang tidak sesuai dengan qiyas kadang karena memang karena sudah orang Arab yang bilang seperti itu. Orang Arab dulu bilangnya seperti itu. Kalau lafadz ini fa'ilnya gitu ya langsung dimasukin saja. Meskipun itu tidak sesuai dengan aturannya. Kan aturan itu kan akhiran berakhir akan belakangan kan orang Arab sudah ngomong seperti ini seperti ini. Mungkin karena terlalu banyaknya perselisihan sudah banyak apa namanya perselisihan dalam bahasa mungkin ya akhirnya disusun kan dibuat aturan harusnya gini-gini biar tidak semakin banyak perbedaannya. Ya karena memang ini adalah salah satu pengambil sumbernya adalah min fasih karimil Arab sehingga tidak heran kalau dalam ilmu sorof itu, oh ini kok ada yang kias, harusnya seperti ini kok banyak yang langka, kok sama-sama benar. Ya karena memang orang Arab dulu memang seperti itu. Karena
objeknya sorof itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Cina, bukan bahasa Inggris, bahasa Arab. Sehingga yang punya bahasa itu dipertimbangkan bahasanya dulu. Wa in bi kasrin laziman kal fa'il wal af'alil wal af'alif fa'lani wahfat ma nuqil. Fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad yang ikut wazan fa'ilah masih di fi'il sulasi mujarrad yang ikut wazan fa'ilah. Yang lazim, tapi yang lazim ya. Isim fa'ilnya itu mengikuti salah satu tiga wazan. Boleh mengikuti wazan fa'lanun, fa'lanu, af'ala, fa'ilah. Berarti fa'ilun. Kalau yang fa'ilun, farihun. Af'al, atsan, atisa, atsan. Kemudian, oh ini ahmar. Hamira, ahmaru. Jika tidak mengikuti, maka hukumnya samai. Lagi-lagi samai. Kalau tidak ikut, yang lazim yang ikut wazan fa'ilah, yang lazim tapi tidak ikut wazan yang tiga, maka dianggap samai. Dianggap keluar. Kan aturannya kan kayak gini. Ini hanya berbicara aturan ya. Aturannya kayak gini, saya ulang dari depan. Kalau yang fa'ala yaf'alu, yang ain fi'ilnya baik fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, maka nanti isim fa'ilnya semuanya ya, baik muta'addi ataupun lazim, semuanya ini. Baik muta'addi ataupun lazim, secara keseluruhan nanti isim fa'ilnya adalah fa'ilun. Isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun. Isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun. Nah, kalau yang fa'ilah, kalau yang fa'ilah, kalau yang muta'addi, maka ikut wazan fa'ilun. Kalau yang lazim, maka harus mengikuti yang tiga itu. Ini contoh ini kan wajilah kan muta'addi, wajihun. Maka mengikuti wazan fa'ilun, af'alun dengan apa saja itu? Fa'lanun. Dan Fa'ilun, af'alun, fa'lanun. Itu yang harus diikuti kalau berupa lazim. Contoh di sini ini berarti lazim. Wajilah berarti lazim karena wajilun ini. Tinggal gitu lah. Lah, kalau yang faula, maka kalau yang faula wazannya cuma dua sebenarnya, yaitu fa'lun dengan fa'ilun. Dohmun, wajihun. Sedangkan yang selain dua itu dianggap apa namanya jarang. Lanjut ini. Biwasni maf'ulin. Oh ini si maf'ul sudah. Biwasni maf'ulin kada fa'ilu jasmu maf'ulin kada qatilu. Wazan isim maf'ul itu ada dua, ada maf'ul, ada fa'il. Wazannya isim maf'ul ada dua. Wazannya isim maf'ul, ada fa'il. Ada maf'ul, ini maf'ul, madrub, madrub. Fa'ilun, masirun. Ada dua memang. Masirun.
Tapi kebanyakan itulah banyak yang menggunakan maf'ul. Maf'ulun, maudhu'un, maudhu'un, maudhu'un itu. Kalau yang fa'ilun, qatilun itu sedikit sekali yang menggunakan itu. Maibusun. Ini mafa'ilun mahibun. Mahibun berarti fa'ilun itu. Nah, itu. Rata-rata jadi kalau isim maf'ul ini wazannya memang isim maf'ul, wazannya ini memang warna isim maf'ul wazannya memang ada dua. Wazannya ada dua, yaitu ada maf'ul dengan fa'il. Tapi yang paling banyak sekali adalah maf'ul. Fa'il itu ya jarang-jarang. Contohnya itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu mengikuti wazan fa'il. Rajim itu maf'ul. Makanya maknanya itu yang dilaknat karena menjadi objek pelaknatan. Maf'ul itu kan objek, bukan fa'il itu. Kalau yang melaknat nanti, yang dilaknat fa'il. Memang isim maf'ul wazannya dua, yang paling banyak adalah maf'ul, sedangkan fa'il sedikit sekali. Lah, kalau ini likasrotin fa'alun au fa'ulu, fa'ilun au mif'alun au fa'ilu. Kalau ini siwat mubalaghah. Siwat mubalaghah itu bermakna sangat. Ini sudah wazan-wazannya ya. Fa'alun, fu'ulun, fa'ilun, fa'ilun, fu'ailun, mif'alun, fa'ilun, berarti fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, mif'alun, fa'ilun. Ya fattahu ya razzaq, ya fattahu. Zat yang maha. Pokok maha-maha. Alimun, kalau alim biasa. Tapi kalau mengikuti wazan alimun menjadi siwat mubalaghah yang sangat alim. Allah itu bukan alim. Alim itu ya sekedar alim, tapi alim sangat alim. Fattah, fattah itu apa? Zat yang maha pemberi apa? Fattah, fattah apa? Futuh, membuka. Kalau syakir hanya syakir, syakur yang sangat itu. Jadi ya, kalau siwat mubalaghah ini wazan-wazannya sehingga nanti maknanya adalah sangat. Siwat mubalaghah itu bermakna sangat nanti.